Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sering mendengar berbagai istilah di dalam hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif dan sebagainya. Apa maksud daripada istilah-istilah tersebut? Hadis Rasulullah SAW terbagi menjadi dua bagian. Kalau dilihat dari bagaimana hadis tersebut sampai kepada kita, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hadisun mutawatir, hadis yang mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh tawatur, artinya adalah ma rawahu jam'un an jam'in yastahil fil 'adah tawaturuhum 'ala al-kadhib wa kana mustanaduhum al-his. Hadis mutawatir artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, dan mustahil, ya, secara adat mustahil mereka bisa berdusta atau saling sepakat untuk berdusta, dan mereka ketika meriwayatkan hadis tersebut mereka sandarkan kepada panca indera mereka. Kami melihat, saya mendengar, itu panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan tangan dan sebagainya. Ini hadis namanya mutawatir. Hadis mutawatir, contohnya kalau kita coba untuk contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita pernah mendengar misalkan ada sebuah negara namanya Kanada, ada negara lain yang namanya Amerika, ada negara namanya Brunei dan sebagainya. Tahu dari mana nama-nama negara tersebut dan kita belum pernah ke sana. Kita melihat di dalam televisi, kita mendengarkan dari banyak orang bahwa ada negara namanya Amerika, ada negara namanya Kanada. Mustahil secara akal pikiran kita kalau mereka cuma berbohong, berdusta, mereka merekam di televisi, ya, untuk membuat sebuah negara yang tidak ada. Mustahil ada, kita dengarkan ada presiden Amerika, presiden Kanada ada, kemudian sultan di Brunei dan sebagainya, namun ternyata negaranya tidak ada, mustahil. Kita mendengarkan itu dari seluruh tempat. Kita belajar, kita baca buku ada disebut Brunei. Ketika kita mendengar berita disebut Brunei. Ketika kita mendengar koran, membaca koran disebut Brunei. Semua dari banyak sumber mengatakan ada negara namanya Brunei. Walaupun kita belum ke sana, kita meyakini bahwa ada negara namanya Brunei. Dan mereka ketika mengabarkan, mereka mengabarkan dengan perkataan melihat, mendengar, ya, dan sebagainya. Nah, ini mustahil berdusta, mustahil mereka semua berdusta. Contoh lainnya misalkan kita mendengar dalam atau sejarah kita ada seorang pahlawan namanya misalkan Pangeran Diponegoro. Kita dengarkan dari berbagai sumber, dari seluruh tempat. Ketika kita datang ke Belanda, mereka memiliki sumber-sumber atau perkataan yang mengatakan bahwa dulu ada seseorang namanya Pangeran Diponegoro misalkan. Kemudian ketika kita belajar sejarah, kita baca buku sejarah, banyak orang yang mengatakan ada namanya Pangeran Diponegoro. Semua orang mengatakan ada Pangeran Diponegoro. Di sini pun kita tidak pernah ketemu dengan di Pangeran Diponegoro, tidak pernah hidup bersama beliau, tapi kita meyakini bahwa beliau pernah hidup zaman dahulu. Kenapa? Karena di sini ada kabar dari orang yang terdahulu. Ada kabar dari banyak orang ke banyak orang. Ini namanya tawatur. Yang tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk dusta. Kalau ada kemungkinan berdusta, maka turun derajat, bukan tawatur. Hadis mutawatir adalah hadis yang tidak boleh didustakan. Hadis yang harus diterima dan diyakini berasal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadis tersebut kita katakan tadi sumbernya pasti dan benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam hadis mutawatir, contohnya adalah sebagaimana dikatakan mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Di antara hadis yang mutawatir adalah hadis hadithu man kadzab alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang
berdusta kepada Rasulullah dengan sengaja, maka hendaklah ia mencari tempatnya di neraka. Kemudian hadis tentang membangun masjid, man bana lillahi baitan wahtasab. Kemudian hadis lagi, wa ru'yatun syafa'atun wal haudu. Hadis ru'yah, hadis melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis syafa'ah. Kemudian hadis tentang haud, tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Kemudian juga hadis tentang mengusap al-khuffain, dua khuf. Dan di dalam fikih insyaallah akan kita pelajari, dan ini adalah sebagian daripada hadis mutawatir. Hadis mutawatir jumlahnya sedikit, tapi diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Tidak boleh ditolak hadis ini tawatur. Kenapa? Karena dia berasal dari Rasulullah SAW dengan pasti. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad artinya tidak sampai derajat tawatur. Yang meriwayatkan bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 10 orang, tapi tidak sampai derajat meyakinkan seperti mutawatir. Nah, kemudian hadis ahad ini terbagi-bagi kalau dilihat dari apakah kita menerima atau tidak menerima, keyakinan kita terhadap kebenarannya, berapa persennya, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya hadis sahih. Kemudian yang kedua ada namanya hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian hadis maudhu'. Hadis sahih artinya adalah hadis yang kalau sahih di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan benar. Ya. Jadi hadis yang sahih adalah ma rawahu adlun tamud dhabt, ma rawahu adlun tamud dhabt bi sanadin muttasil wa khala min asy-syududz wal illah. Yang diriwayatkan oleh orang yang agamanya baik, adlun, kemudian tamud dhabt memiliki hafalan yang kuat, kemudian dengan sanad atau dengan riwayat yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tersebut ketika meriwayatkan dari fulan, dia bertemu dengan si fulan tadi, dia mendengar dari si fulan tadi, hidup semasa dengan fulan tadi. Kemudian si fulan ini yang mendengarkan dengan fulan sebelumnya juga sama seperti itu. Kemudian terus begitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sekarang mengatakan sebuah hadis yang baru, saya katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saya tidak hidup di zaman Nabi dan saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Saya mengatakan qala Abu Bakar bersabda, qala Rasulullah. Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda. Saya pun tidak bertemu dengan Abu Bakar karena saya hidup di zaman sekarang 1442 Hijriah. Maka kalau saya mengatakan Abu Bakar berkata, maka hadis saya terputus, maktum, tidak tahu bagaimana bisa sampai ke Abu Bakar. Pasti ada perantaranya siapa? Kalau tidak ketahuan, namanya tidak muttasil. Ya. Jadi yang pertama adlun agamanya benar, baik, tidak fasik. Dia jujur dalam bergaulnya, di dalam pergaulannya, di dalam perkataannya. Adlun, sholatnya bagus, semuanya bagus, tidak melakukan perbuatan dosa besar dan sebagainya. Kemudian tamud dhabt, hafalan yang kuat, memiliki hafalan yang kuat, yang sangat kuat dan teruji dan dijelaskan oleh para ulama. Hal tersebut harus dijelaskan. Kemudian setelah itu bisanadin muttasil, dengan sanad atau riwayat yang tersambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khala minasyududz wal illah al-qadihah. Khala minasyududz. Asyududz artinya adalah hadis tersebut tidak menyelisihi hadis-hadis lainnya, hadis rekan-rekannya, hadis teman-temannya. Jadi ketika seseorang meriwayatkan hadis kemudian dia bertentangan dengan yang lain, orang-orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi kadang-kadang sebuah hadis diriwayatkan oleh beberapa orang. Nah, kemudian salah satu dari periwayatnya itu ada yang meriwayatkan dengan riwayat yang aneh misalkan, atau riwayat yang tidak sama dengan riwayat teman-teman yang meriwayatkan. Maka di sini bisa jadi orang tadi atau hadis ini dipertanyakan apakah hadis ini perawinya lupa atau tidak lupa, apakah ada kesalahan dalam meriwayatkan dan sebagainya. Jadi itu artinya syudzuz. Asyudzuz artinya adalah mukhalafatu athiqah liman huwa awthaqu min. Seorang yang terpercaya menyelisihi yang lebih terpercaya lagi. Jadi dia sebenarnya terpercaya, dipercaya perkataannya, dipercaya hafalannya, cuman ada lagi yang lebih dari dia
nah dia kebetulan pada saat itu sedang menyelisihinya, dan manusia mungkin salah, maka di sini disebut hadisnya dengan hadisun syadz atau hadis yang aneh. Kemudian khala minasyudzuz wal illah, dan juga dari illah atau penyakit. Kalau illah ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali para ulama hadis yang besar. Untuk memudahkan memahami hadis atau illah dalam hadis, kita jelaskan, misalkan ada sebuah hadis periwayatnya, misalkan hafalannya kuat pada saat muda, begitu sudah tua berubah. Maka di sini yang bisa menjelaskan hadis ini ketika dia katakan pada saat tua atau saat muda adalah ulama yang mengerti tentang illah, dan biasanya ulama yang mengerti tentang illah adalah ulama besar dan ulama yang sudah memakan asam garam ilmu hadis, sehingga dia bisa mengetahui dengan caranya, dengan kejeliannya dia bisa mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan pada saat dia sedang tua, berarti hadis ini walaupun kelihatannya hadis sahih, tapi tidak, di sini ada sesuatu hal yang membuat hadis ini bukan sahih. Kemudian misalkan ketika seseorang meriwayatkan dari tulisannya, kemudian tulisannya terbakar, ulama misalkan mensyaratkan kalau mau meriwayatkan dari si fulan, kita meriwayatkannya dengan tulisan, karena tulisannya dia bagus, dia menulis dengan rapi, cuman hafalannya kurang bagus. Maka kalau dia meriwayatkan sambil baca, kita terima. Kalau tidak sambil membaca, maka tidak kita terima. Nah, kebetulan orang tadi rumahnya kebakaran misalkan, maka di sini yang bisa membedakan apakah hadis ini diriwayatkan sebelum terjadinya kebakaran atau sesudahnya adalah ulama hadis yang mengerti tentang illah, dan ini adalah ilmu sendiri, namanya ilmu ilalil hadis. Nah, jadi hal ini disebut dengan hadis yang sahih. Rawahu adlun tam dhabt, orang yang agamanya baik, kemudian hafalannya kuat, kemudian misalnya muttasil dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah, kemudian wa khala minasyudzuz wal illah, dan bebas atau tidak terkena syudzuz atau illah. Ini adalah hadis yang sahih. Kemudian berikutnya hadisun hasan. Hadisun yang hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh adlun, orang yang baik agamanya, khafifud dhabt, hafalannya di bawah, agak kurang, tidak hafalannya bagus tapi kurang, tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama sangat kuat, ini hafalannya kuat atau di bawah itu. Ini hasan, ya. Kemudian yang lain syaratnya sama dengan sanad yang muttasil, kemudian khala minasyudzuz wal illah, tidak ada syudzuz dan tidak ada illah di dalam hadisnya. Kemudian setelah itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak seperti hadis hasan, tidak seperti hadis sahih. Artinya bisa saja dia diriwayatkan oleh orang yang hafalannya kurang kuat atau lemah, atau dia diriwayatkan oleh seseorang yang agamanya kurang bagus, atau orang yang misalkan hadisnya ada macam-macam, ada masalah dalam hadisnya dan sebagainya. Hadis-hadis ini tidak satu derajat. Mereka ada yang dhaif atau hadis yang lemahnya sangat lemah, ada yang hadis lemahnya sedikit, ada yang hadis lemahnya yanjabir, ada yang la yanjabir. Yanjabir artinya bisa ada kelemahannya sedikit. Kalau kelemahan dalam hafalan bisa tertutupi dengan riwayat lain. Ada hadis yang tidak bisa tertutupi dan sebagainya. Ini dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, kemudian setelah itu ada hadis yang maudhu, hadis yang dipastikan palsu berasal dari Rasulullah, tidak boleh kita katakan qala Rasulullah. Tidak semua hadis dhaif atau hadis yang lemah tidak diamalkan atau dibuang, tidak. Sebagian hadis lemah dengan syarat-syaratnya dipelajari dan dipraktekkan dan diamalkan oleh para ulama. Jadi ada caranya ketika seseorang menerima hadis lemah, jangan karena sedikit-sedikit lemah hadis kemudian dibuang, tidak seperti itu. Jadi kita ketika membaca hadis atau kita meriwayatkan hadis, kemudian kita ingin mengamalkan suatu amalan, kalaupun hadis tersebut lemah, kita tanya dulu kepada ulama, karena kadang-kadang ada pengecualian, kita tidak tahu, dan ini bukan waktunya kita mempelajari hal tersebut. Ini dipelajari dalam ilmu lainnya, itu ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu pendukungnya, ya. Allahu a'lam, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas. Istilah-istilah ini adalah istilah penting yang harus kita ketahui di dalam ilmu hadis, walaupun kita belajar
mempelajari tentang makna daripada hadis Rasulullah, mempelajari teks-teks hadis Nabi SAW, tetap nanti kita akan temui riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, akhrajahu ats-tsalatsah, akhrajahu fulan, kemudian diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kita sudah bisa mengetahui dan dengan sedikit mempelajari dan mendengarkan apa yang telah saya sampaikan dan menghafalnya, insyaallah kita akan bisa memahami dan mengerti maksud para ulama ketika menyebutkan berbagai istilah-istilah dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina biidzni rabbina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.